Oke, baik, selamat malam semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak-bapak sudah mulai, maksud saya sudah bisa bergabung walaupun sudah cukup larut malam ya di sini. Saya sangat apresiasi. Oke, baik, mungkin di sini saya akan share sedikit mengenai, sebuah software yang memang software ini tuh akan sangat berguna sekali buat, terutama bapak-bapak semua di sini karena kita semua adalah tenaga pendidik, dan hal tersebut tidak luput dari pemberian penugasan terhadap siswa ya, pemberian penugasan terhadap siswa, terutama penugasan berupa esai ya, di mana esai ini terkadang ketika kita membaca tugas dari beberapa siswa kita terkesima, "Wah isinya bagus," gitu ya. "Wah ini isinya keren banget." Ternyata ketika kita mengeceknya satu persatu secara runut, ada beberapa yang memang mengambil sumber dari internet ya, dan itu sebetulnya sah-sah saja ya. Dan yang di sini yang kita tidak inginkan adalah mengambil seluruh sumber secara 100% dari internet. Nah, jadi mereka menggunakan bahasa penulis yang ada di internet itu sendiri. Nah, yang diperbolehkan adalah kita mencari 3 sumber misalkan untuk membuat artikel, dan dari ketiga sumber itu kita buat menjadi satu sumber yang kita buat dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah itu yang, versi benarnya. Namun suka ada ya beberapa siswa yang mereka itu pengen simple lah ya. Jadi mereka menggunakan cara singkat itu dengan mengcopy keseluruhan teks, kemudian menempelkannya di tugas, mereka. Nah, di sini saya punya kesempatan sedikit untuk, share kepada bapak-bapak di sini. Jadi, bagaimana caranya mengetahui siswa itu apakah dia plagiat atau tidak ya, apakah dia mengcopy keseluruhan atau tidak, apakah mereka mengcopy hanya 50% atau tidak, apakah mereka mengcopy hanya 30% dan sisanya unik, eee, di sini kita akan mencarinya ya. Sebetulnya untuk mencari tahu bahwa mereka itu mengcopy secara keseluruhan atau tidak, itu kita bisa dengan mudahnya ya, yaitu mengcopy tugas mereka yang ada di Google Form, kemudian ditempelkan di Google ya. Nah, ketika ditempelkan di Google, jika, tugas si siswa tersebut adalah betul dia, copy paste, maka nanti akan kita dengan mudah menemukannya di Google tersebut ya. Namun jika, siswa tersebut mengerjakannya dengan menggunakan kata-katanya sendiri, maka kita tidak akan menemukannya di Google, seperti itu ya. Nah, kemudian fungsi software yang akan saya jelaskan saat ini itu untuk apa sih jadinya? Kan bisa langsung di Google gitu kan. Nah, fungsi software yang akan, saya sharing sekarang itu adalah untuk mengetahui seberapa besar prosentase siswa tersebut, dalam melakukan plagiarism seperti itu ya. Apakah dia 20%, apakah cuma sedikit, 5%, atau bahkan 100%. Nah, disitulah peranan si software, namanya itu Plagiarism X ya, Plagiarism X. Jadi di situ kita akan menggunakan software ini, saya akan, nanti share bagaimana caranya dari awal sampai akhir untuk mengetahui si siswa tersebut apakah benar-benar mengerjakan tugas dengan menggunakan kata-katanya sendiri atau tidak ya. Nah ini, bagus sekali untuk pembelajaran penugasan bahasa ataupun juga bisa yang lain ya, yang, menggunakan apa namanya, banyak teks di dalamnya. Kalau misalkan Bapak Ibu menugaskan penugasan esai seperti itu dan kurang yakin, apakah anak-anak ini benar-benar menggunakan kata-katanya sendiri atau
totally ngambil dari internet 100% gitu. Kita pun sebenarnya dari sebagai guru mengambil sebagian dari internet ya sumbernya. Cuman kita akan memparaphrase menggunakan bahasa kita masing-masing seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja ya di sini. Saya akan share screen. Oh, disable ya. Mungkin Mr. Iran bisa men-setting agar saya bisa share screen. Ini saya masih disable. Mr. Iran. Udah cuy. Coba. Oh, oke. Coba ya. Oh iya. Bentar. Oke, apakah kelihatan? Belum, Sir. Oke, Belum sudah, ya? Sudah, Sir. Udah. Programnya udah kelihatan ya? Ya. Oke, ya baik. Saya akan ulangi lagi. Jadi jika Bapak-Bapak di sini ingin melakukan atau memberikan penugasan berupa esai terhadap siswa dan siswinya di kelas dan tidak ingin adanya plagiarism, nah maka software ini akan berperan aktif untuk memberikan prosentase seberapa besar siswa itu copy paste dari internet seperti itu ya. Oke, kita akan coba saja. Namun ini karena versi yang gratis, jadi maksimal katanya itu adalah 120 kata seperti itu. Jika di atas 120 kata, software ini meminta kita untuk menghapus dulu jumlah katanya jika kelebihan sampai maksimal 120. Nah, jika kita menggunakan versi yang Pro, itu kita bisa menggunakan sampai 1000 kata di sini. Jadi sebenarnya dari yang free pun kita bisa mengidentifikasi si siswa itu totally copy paste atau enggak gitu. Dari pembukaannya aja itu udah kelihatan biasanya. Oke, nah ini softwarenya namanya Plagiarism Checker. Ini bisa Bapak-Bapak terapkan nanti. Cuman ini hanya bisa di PC ya atau laptop seperti itu. Kalau di iPad saya belum coba. Di Samsung Tab juga saya belum coba. Jadi ini baru saya coba di PC gitu ya. Oke, kita akan mulai saja. Udah kelihatan ya tampilannya? Mr. Gabe di laptopnya ada? Sudah. Oh iya, oke. Pertama, mungkin pertama kita ini dulu ya. Nah ini tampilan desktop awal. Nah ini adalah icon plagiarism checker. Bisa nanti di double klik sampai nanti muncul seperti ini. Kemudian nanti kita klik aja di online plagiarism. Oke, di sini. Nah, ini bawaannya ya di clear all saja. Nanti sampai kosong seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuka tugas siswa ya. Kita akan buka tugas siswa. Oke, kita buka dulu. Ini misalkan contoh ya. Kita copy aja dari sini. Oke, sampai kata them. Kemudian kita copy. Dan kita kembali lagi masuk ke sini. Kok yang muncul ini ya. Sorry. Salin, kemudian. Oke ya. Nah, di ujung kanan bawah ini ada jumlah katanya ya 175. Berarti ini karena versi yang free, jadi kita kurangi dulu. Kita kurangi dulu sampai 120 kita kira-kira. 138. Kita kurangi lagi 126. Kita kurangi lagi. Oke, 2 kata lagi. Nah, ya segini aja dulu ya. 120. Nah, kita lihat di sini
berapa persen si siswa ini melakukan plagiarism. Oke, kita klik saja cek plagiarism. Ya, kita tunggu prosesnya masih 25%, 50%. Oke, di sini jika warnanya hijau semua, maka bisa dipastikan ini aman ya dari plagiarism, dalam arti penulisannya unik, tidak ada kata-kata yang benar-benar totally dari internet seperti itu. Biasanya kalau yang terplagiat itu akan ditandai dengan warna hitam. Nanti persentasenya ada berapa ya? Kita coba lagi. Kita buka yang sebentar. Ya, kita ambil dari sumber yang lain. Apakah nanti ada persentase plagiarisme atau tidak? Ini mohon menunggu ya, laptop saya tidak secanggih Mr. Yandi dan Mr. Hakim, jadi agak lama. Biasanya tidak selambat ini sih, mungkin karena sambil Zoom kali ya. Oke, di sini kita akan coba copy. Kemudian kembali lagi, tinggal klik online plagiarism, ininya dihapus. Oke, ini kita tempel, ada 141 kata, berarti ada yang harus dihapus. Oke, 5 kata lagi. Ya, 120 kata. Nah, kita cek apakah ini original atau tidak. Oh, di situ muncul 100% ya. Dari http annualreviews.org, kemudian dari ProQuest ada 96%. Lumayan ya, tinggi sekali. Nah, ini bisa dideteksi di sini. Nanti kita muncul ya di sini ya, hijaunya bisa dilihat. Berarti hasil kerja siswanya ya yang hijau ini gitu kan. Sisanya yang hitam ini adalah berarti totally dari internet. Nah, kita bisa cek lagi view report sini. Nanti kita akan ditunjukkan kata-kata yang sama dengan di internet tuh ya. Ini ada tuh. Sini, di sini. Sumbernya pun ada. Ini ya bisa kita klik juga. Bisa kita cocokkan kalau mau. Ya, seperti itu. Ini kalau diklik nanti kita akan masuk ke website di mana kata-kata ini kita akan temukan di sana. Gitu. Oke, mungkin itu saja penggunaan Plagiarism Checker X. Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini sistemnya online atau harus di-download dulu aplikasinya, Pak? Oke, ada pertanyaan dari Mr. Gabe. Terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah aplikasinya online atau bisa di-download dulu? Jawabannya adalah pertama kita harus mendownload file mentahnya dulu dari internet, kemudian kita install, dan nanti kalau sudah selesai, pastikan laptop kita atau PC kita terkoneksi dengan internet. Karena nanti yang dicek itu paragrafnya akan terkoneksikan dengan internet melalui aplikasi
plagiarism checker di sini. Jadi dengan adanya aplikasi ini, bapak-bapak pasti akan diuntungkan karena bapak-bapak pasti tahulah anak ini misalkan 70% plagiat, ya kan? Atau anak ini unik, dia tuh benar-benar ngerjain dari awal sampai akhir tuh menggunakan kata-katanya sendiri seperti itu. Kalau di dalam bahasa Inggris sering tuh suruh bikin esai misalkan 300 kata seperti itu. Nah, nanti di situ ketahuan nih mana anak yang sering menggunakan katanya sendiri, mana yang banyak mengambil sumber dari luar seperti itu. Jadi harus di-download dulu file mentahnya. Itu ada di Google banyak ya. Nanti setelah itu diinstal melalui folder seperti kayak kita mau install game aja sama kayak gitu. Seperti itu Mr. Gabe. Berarti penggunaannya online ya tetap ya. Penggunaannya ya online seperti itu. Jadi Karena harus nanti dia kan akan muncul ininya kan apa namanya asalnya, alamatnya dia dari mana. iya betul. Kayak ini kan ada tuh dari ProQuest.com gitu kan, dari annual reviews. Tapi link ini kalau kita klik bisa kebuka halaman itu. Bisa. Ini ya saya coba ya. Saya Ya. klik. Oke, tapi kalau lama maklum lah ya. Ya, mungkin laptopnya harus diganti, Pak. Ganti Mr. pakai Pro itu dolar ahlinya belinya. tuh. Ya, kita tunggu. Nah, ini udah mulai Berarti ini masuk. semi online ya? Atau harus full online periksanya? Ini pemeriksaannya harus online, Pak. Sambil menunggu boleh Tapi bertanya nggak, Pak? tidak memakan banyak kuota sih saya rasa. Nah, itu di sini. Nanti ketemu nih kata-kata itu. Sambil menunggu Mr. Proses. Enrico. Nah, tuh. Tuh, Tadi Mr. apa Pro ya? mau nanya tuh. Kita Nanya nih. lihat. Ya, Mr. Toy. Silahkan kalau mau bertanya. Menurut informasi yang sudah Mr. berikan tadi kan ini hanya mencari informasi yang dari internet. Nah, bagaimana jika dia mengambil sebuah kata-kata dari buku? Biasanya kalau buku itu kan memang harus berbayar atau dibeli gitu. Nah, Oke. ya seperti itu. Dan juga biasanya belum tentu semua buku-buku itu ditulis di internet. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Mr. Sumitro ya. Bagaimana kalau misalkan mengambil kata-katanya itu dari buku ya? Seperti yang kita ketahui, software ini berfungsi untuk mencocokkan tugas-tugas siswa atau siapapun itu dengan sumber-sumber yang ada di internet. Karena kan ini sistemnya itu nge-link ke website ya, ke website para penulis seperti itu. Nah, kalau dari buku ya itu berarti agak sulit ya, karena kan kecuali si gurunya itu pernah baca bukunya gitu ya, pernah baca bukunya, penulisnya siapa, dia hafal, terus kata-katanya mirip sekali gitu semuanya. Mungkin hanya mengandalkan kemampuan gurunya kalau misalkan si siswanya itu enggak ngambil dari internet seperti itu. Tapi agak jarang sih, kebanyakan pasti mereka cari simple, buka website ya kan, langsung di copy, nggak usah ngetik kayak gitu. Kalau dari buku sih mungkin walaupun kopas ya yang ngetik-ngetik juga gitu siswanya. ada usaha lah ya seperti itu. Kalau masalah buku, ada sebagian yang sudah dibukukan, ada juga yang di internet seperti itu. Karena saya pernah menemukan, saya pernah bikin soal bahasa Inggris dari buku, ya kan, kemudian saya masukkan. Nah, setelah itu ternyata ketika saya iseng-iseng saya copy, saya tempelkan di Google, ternyata ada gitu soalnya. Ngapain saya tulis jadinya gitu dari awal. Iya, Kalau jadi jurnal misalnya Enrico, jurnal apa? kalau jurnal yang ter-PDF gitu. Kan jurnal Kalau kan jurnal yang ter-PDF selama itu diposting di Google itu
Akan terlihat ya. Bisa kebuka juga sama di sini. Postingan yang PDF juga bisa. Jadi siswa itu kalau mau aman antara pilihannya itu bikin sendiri atau dia punya buku yang belum pernah dibaca sama gurunya gitu. Ya udah. Tapi kelihatan sih kalau misalkan dari bahasa Inggris nih. Misalkan anaknya biasa-biasa aja terus ketika ada tugas esai pas kita baca, oh ini bahasanya keren gitu. Bukan kita menganggap menganggap wah anak ini kurang, bukan, tapi kita kan tahu ya sebagai guru kemampuannya. Jadi ketika dia membuat esai, apalagi kita kan nggak ketemu ya, kecuali anaknya bikinnya di kelas gitu kan, kita awasi baru kita bisa percayalah. Tapi kalau sistem yang seperti ini, ya gitu. Ya, ada lagi? Nah, kalau misalkan yang warna hijau ini kan kita tambahkan atau kurangi satu kata. Itu jadi kata paragraf tersebut jadi milik kita dong. Kalau kita kurangin dikit, persentasenya juga berkurang dikit di sininya. Jadi kalau kita mau nambahin ngedit itu harus banyak gitu. Satu paragraf hijau ini kan benar-benar dia ini ya totally kopas. Jadi kalau mau banyak gitu di satu kalimat tuh ada beberapa kata yang diganti gitu, kata sinonimnya kayak gitu. Oke. Jadi ya paling kita main sinonim aja kalau bahasa Inggris. Kalau misalkan mau copy gitu ya harus banyak yang dirobak gitu. Capek juga sih ujung-ujungnya, mending bikin dari awal. Walaupun grammarnya nggak terlalu bagus gitu ya atau penyampaiannya kurang tepat, tapi kalau menggunakan kata-kata sendiri masih terbantu lah ya seperti itu. Tapi kalau udah kopas, aduh saya udah ilfeel deh. Mungkin seperti